in many of the nation's largest cities in 2017. Theories of the increased crime include violence has always been bad, and our police force is overworked. Film dibuka dengan memperlihatkan gemerlapnya suasana kota pada suatu malam. Seorang wanita kemudian terlihat berjalan yang baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Tiba-tiba seorang pria muncul dan menghadangnya. Pria itu rupanya berniat merampok wanita tersebut. Wanita itu pun kemudian terlihat syok berat setelah kejadian yang baru ia alami. 7 bulan kemudian terlihat pasangan suami istri yang tak lain adalah wanita yang ada di scene awal tadi. Ia bernama Rachel dan suaminya yang bernama Peter. Rupanya Rachel tengah mengandung yang mana usia kandungannya kini sudah menginjak 8 bulan. Selain itu, ternyata kejadian 8 bulan yang lalu membuat Rachel dan suami memutuskan mencari hunian di pinggiran kota dengan alasan tingkat kriminal di pinggiran jauh lebih rendah dibanding di perkotaan. Di awal kepindahan mereka, satu persatu Rachel mulai mencoba mengenal para tetangga di blok tersebut. Mulai dari bapak-bapak cuek yang bernama Gary, ibu-ibu cerewet yang bernama Grace yang ternyata adalah istri Pak Tua Gary, dan ada juga ibu-ibu muda energik yang bernama Yvonne yang selalu membawa serta babysitternya yang bernama Orla dan juga bayinya yang baru berumur 5 bulan. Wow, it was great to meet you too. I'm Sandy, I live next door. Oh. Selain itu, ada juga seorang wanita single bernama Sandy yang tinggal tepat di seberang rumah Rachel. Sandy rupanya tak hanya ramah namun sangat ringan tangan. Ia membantu Rachel membawa semua barang belanjaannya ke dalam rumah. Meskipun Rachel sempat menolak, namun Sandy merasa senang dapat membantu tetangga barunya. Keramahan Sandy membuat mereka cepat sekali akrab. Rachel pun tak segan-segan mengajak Sandy ke kamar calon bayinya. Di sana Sandy nampak murung. Ia lalu menceritakan kisah rumah tangganya dulu pada Rachel, di mana waktu itu ia divonis dokter tak bisa memiliki keturunan karena sel telurnya sangat tidak sehat. Dan rupanya hal tersebutlah yang membuat sang suami pergi meninggalkannya. Melihat kamar bayi yang begitu berantakan, Sandy lalu menawarkan bantuan untuk menata kamar tersebut. Tentu saja Rachel sangat senang mendengarnya. Saat hari mulai gelap, mereka telah selesai memakeover kamar tersebut. Sebelum pulang, Sandy sempat mengatakan kalau ia sangat menyukai poster Alice in Wonderland yang dipajang di sebelah ranjang bayi. Di malam harinya, Rachel mengintip iPhone bersama suaminya dari balik tirai. Tak hanya itu, ia juga kaget ternyata Pak Tua Gary rupanya melihat kejadian itu dari pinggir jalan. Rachel kemudian ke toilet dan saat ia kembali rupanya ia kedatangan tamu yang tak diundang. Awalnya ia pikir itu adalah maling, namun ternyata yang datang adalah Patricia, ibu mertuanya. Who's there? There you are. Rachel pun tak heran mertuanya bisa masuk ke dalam rumahnya, karena memang Patricia adalah developer properti yang memasarkan semua rumah di blok tersebut. Rachel pun terlihat sepertinya tak begitu senang dengan keberadaan Patricia di sana. Pasalnya, Patricia mengatakan kalau ia akan tinggal bersama mereka sampai hari persalinan Rachel tiba. Beberapa hari kemudian, di satu malam Rachel memantau situasi kompleks dari jendela kamar. Ia pun kaget melihat suami Yvonne tengah bersama Orla, si babysitter, saat Yvonne tak di rumah. Namun tak lama kemudian ia melihat Yvonne kembali dan memergoki apa yang mereka berdua lakukan. Korden pun mereka tutup sehingga Rachel pun kini makin penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Melihat kejadian itu, Rachel pun panik. Ia lalu menceritakan apa yang ia lihat pada Patricia. Namun Patricia tak percaya karena ia tak melihat apapun dari jendela tersebut. Rachel pun akhirnya menghubungi 911 meskipun Patricia berusaha mencegahnya. Petugas kemudian datang dan menginterogasi Yvonne dan suaminya. Rachel yang penasaran pun memantau situasi dari kamarnya. Petugas kemudian menemui Rachel dan mengatakan kalau Yvonne dan suaminya hanya bertengkar kecil. Namun sementara ini semuanya baik-baik saja. Rachel pun kaget mendengar hal itu dan menanyakan keadaan si babysitter. Petugas pun mengatakan kalau si babysitter sudah berhenti bekerja sejak siang tadi. Hal itu kembali membuat Rachel sangat terkejut. Rachel terus menekan para petugas untuk menyelidiki kasus tersebut karena ia yakin si pengasuh ada di sana saat kejadian. Namun tiba-tiba Patricia menyela dan ia meminta para petugas tak menanggapi serius laporan menantunya. Ia mengatakan kalau Rachel pernah memiliki riwayat sebagai korban kriminalitas.
Kemungkinan itulah yang menjadi penyebab ia begitu cemas berlebih dengan lingkungan sekitarnya. Rachel pun tak terima masa lalunya dikaitkan dengan kejadian itu. Ia lalu meminta petugas menanyakan kejadian itu pada Gary yang saat itu juga menyaksikan kejadian tersebut. Namun Pak Petugas rupanya telah menginterogasi Gary dan ia mengatakan tak melihat apapun. Rachel tiba-tiba mengalami kontraksi pada rahimnya hingga membuatnya sangat kesakitan. Ia pun meninggalkan mereka semua karena tak ada lagi yang percaya dengan kata-katanya. Sejak kejadian itu, Rachel mulai sering memantau lingkungan sekitar dari kamarnya. Ia merasa ada yang salah dengan para tetangganya. Saat melihat Gary, ia pun berinisiatif menemuinya untuk menanyakan kejadian malam itu. Namun sesampainya di sana, ternyata Grace tak menyambut baik kedatangannya. Rupanya hal itu dikarenakan pengaduan Rachel malam itu yang membuat Gary ikut-ikutan diinterogasi para petugas, sehingga penyakit syarafnya pun kambuh lagi. Grace pun menganggap itu semua adalah kesalahan dari Rachel. Saat pulang, Rachel bertemu dengan Sandy. Mereka pun berbincang-bincang dan rupanya hanya Sandy yang percaya dengan apa yang Rachel katakan. Hal itu dikarenakan Sandy memang telah lama mencurigai adanya perselingkuhan antara suami Yvonne dengan babysitternya. Sandy lalu membongkar apa yang Yvonne ceritakan, yang ternyata malam itu si babysitter sengaja dipecat dan disuruh pergi lewat pintu belakang karena para petugas yang dihubungi Rachel telah tiba di rumahnya. Ia tak mau terlibat kasus lain karena babysitter yang ia pekerjakan adalah tenaga kerja ilegal. Ia tak mau masalah tersebut berbuntut panjang jika petugas sampai mengetahuinya. Selain itu, rupanya Yvonne sekarang memutuskan untuk tak mau berbicara dengan Rachel. Didn't name any names. Di sore yang lain saat Rachel tengah bersantai, Sandy mampir ke rumahnya. Mereka pun berbincang-bincang dan di sana juga Rachel menceritakan kalau ia memang mengalami masalah dengan kecemasan. Hal itu juga yang menyebabkan dokter menganjurkannya mengkonsumsi obat penenang setiap hari selama berbulan-bulan. Namun sejak beberapa bulan terakhir ia tak pernah meminum obatnya lagi karena ia khawatir dengan perkembangan janinnya. Sebenarnya mertuanya sangat tak setuju Rachel menghentikan terapi obat penenang itu. Menurutnya itu dapat mempengaruhi emosi dan perilakunya. Di luar dugaan, Sandy rupanya mendukung langkah yang Rachel tempuh. Menurutnya demi kesehatan bayi dalam kandungannya, Rachel memang tak seharusnya mengkonsumsi obat semacam itu, meskipun dokter mengatakan obat itu aman bagi wanita hamil. Namun dalam perbincangan itu entah kenapa Sandy tiba-tiba bersikap aneh. Ia terus menatap kandungan Rachel dan meraba-rabanya. Sepertinya ia berniat mengambil bayi tersebut dari Rachel. Melihat hal itu, Rachel pun merasa cemas dan sedikit takut karena tak biasanya Sandy bertingkah seperti itu. Di malam harinya saat tengah malam, Rachel tiba-tiba terbangun. Ia melihat ke jendela dan kaget melihat Sandy sedang menatap ke arah kamarnya. Hal itu tentu saja membuat Rachel semakin cemas dengan perilaku Sandy yang semakin aneh. Keesokan harinya, Rachel menceritakan perilaku aneh Sandy pada Peter. Ia merasa Sandy sedikit aneh dan tak seperti tetangga lainnya. Entah kenapa instingnya mengatakan kalau Sandy akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Menanggapi hal itu, Peter bukannya ikut cemas, melainkan ia malah menganggap kecemasan Rachel terlalu berlebihan. Menurutnya hal itu bisa disebabkan oleh trauma masa lalu yang ia alami. Peter pun pergi begitu saja tanpa memberikan solusi apapun. Rachel kembali memantau dan kali ini ia semakin kaget melihat Sandy membawa poster Alice in Wonderland yang sama persis dengan yang ia miliki. Rachel pun semakin yakin kalau ada yang salah dengan Sandy. Oh my God. Honey? Peter yang saat itu datang diminta ikut melihatnya. Namun sayang Sandy sudah masuk ke rumah. Peter pun mengatakan ia tak melihat apapun. Ia kembali malah menganggap istrinya mulai berhalusinasi. Rachel berusaha meyakinkan Peter kalau Sandy sepertinya memiliki rencana jahat padanya. Ia berpikir untuk apa Sandy membeli poster yang sama persis dengan yang ia miliki. Mendengar hal itu, Peter merasakan itu adalah hal yang wajar. Tak ada salahnya jika Sandy memiliki kesukaan dengan poster yang Rachel miliki. Peter kini berpikir kecemasan istrinya benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan. Ia pun mengatakan akan pergi dan memanggil dokter untuk Rachel. Hari berikutnya, Rachel yang sedang bersantai kembali kedatangan Sandy. Rachel pun berusaha bersikap normal dan menyambut kedatangannya seperti biasa. Rupanya Sandy datang membawa banyak cookies dan juga es krim. Rachel lalu memintanya ke dapur untuk menaruh sebagian es krim di dalam kulkas.
Saat Sandy pergi, Rachel mengambil kunci rumah Sandy dari tasnya. Beruntung ia berhasil sebelum Sandy menyadarinya. Sandy lalu mengatakan ia tak bisa berlama-lama karena ia juga mau pergi ke tempat iPhone. Setelah melihat Sandy pergi, diam-diam Rachel pergi ke rumah Sandy dengan kunci yang ia pegang. Baru saja Rachel masuk ke dalam sana, ia sudah merasa aneh karena melihat pajangan frame foto tanpa satupun foto di dalamnya. Ia pun makin penasaran dan memeriksa ke setiap kamar. Dan di salah satu kamar, ia kaget melihat pemandangan yang sama persis dengan kamar bayinya, lengkap dengan poster Alice in Wonderland. Oh my God. Tak hanya itu, Rachel pun semakin kaget melihat foto Sandy yang tengah mengandung bersama suaminya. Padahal selama ini Sandy selalu bercerita kalau ia mengalami kemandulan. Dari situ Rachel mulai berpikir negatif tentang Sandy karena begitu banyak keanehan yang ada pada dirinya. Di saat bersamaan Rachel mendengar suara gonggongan anjing. Ia pun sadar Sandy telah kembali. Sementara itu Sandy bingung mendapati rumahnya tak terkunci. Ia pun sepertinya menyadari kehadiran seseorang di rumahnya. Ia pun makin curiga ketika melihat Rachel yang datang membawakan kunci rumah yang katanya terjatuh di halaman rumahnya. Found your keys. Hari berikutnya Patricia menemani Rachel memeriksakan kandungannya. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Patricia menanyakan sesuatu pada dokter. Ia menanyakan apakah berbahaya jika wanita hamil sering memiliki kecemasan berlebih. Dokter pun menjelaskan kalau itu adalah hal yang sangat wajar, bisa saja dipengaruhi oleh hormon ibu hamil yang tak seimbang. Sementara itu Rachel yang memperhatikan perbincangan tersebut menyadari kalau apa yang dilakukan mertuanya dilakukan secara sengaja agar ia dapat berhenti dari kecemasannya yang berlebih. Sesampainya di rumah malam itu, Rachel meminta suaminya melakukan masas di kakinya. Sambil membaca buku, ia mendengarkan berita penculikan bayi yang berusia 5 bulan dari siaran radio. Tak lama kemudian dari jendela kamar ia melihat Sandy baru pulang dari bekerja. Tak hanya itu, rupanya Sandy mengeluarkan bayi dari dalam mobilnya. Rachel pun kaget dan memanggil suaminya. Namun Sandy keburu masuk sehingga Peter tak sempat melihatnya. Hal itulah yang juga membuat Peter kembali meragukan perkataan istrinya. Hal itu pun membuat Rachel habis kesabaran dan melempar suaminya dengan buku bacaannya. Dan tak lama kemudian Rachel yang emosi pun tiba-tiba pingsan. Tak lama kemudian petugas pun datang yang rupanya Peter menanggapi serius laporan istrinya. Akan tetapi para petugas datang dan melaporkan tidak adanya bayi di rumah Sandy. Rachel pun kembali meyakinkan para petugas. Ia benar-benar melihat Sandy mengeluarkan bayi dari dalam mobilnya. Ia yakin Sandy pasti menyembunyikan bayi tersebut di tempat lain. Petugas pun tak bisa berkomentar apa karena pada kenyataannya mereka tak menemukan apapun di rumah Sandy. Patricia yang melihat perdebatan itu makin kesal dengan Rachel yang begitu keras kepala. Dengan kasar, ia mengatakan kalau Rachel terlalu sibuk mengurusi masalah orang lain. Dan ia juga menyebut Rachel sudah dalam keadaan gila. Peter pun berusaha menenangkan ibunya dan di saat yang sama petugas pun berpamitan. Salah satu petugas yang bernama Diane lalu menghampiri Rachel dan mengatakan kalau ia percaya dengan yang Rachel ceritakan. Ia pun meminta Rachel menghubunginya terlebih dahulu jika ia menemukan satu kejanggalan lainnya. Hari berikutnya Patricia membawa Sandy ke rumah. Tentu saja Rachel kaget melihat kedatangannya. Rupanya Patricia berniat mendamaikan konflik di antara Rachel dan juga Sandy. Ia lalu pergi dan meninggalkan mereka berdua untuk berbincang-bincang. Di sana Sandy melihat jendela kamar Rachel yang sudah ditutup oleh suaminya, dengan tujuan agar Rachel tak bisa lagi memantau para tetangga. Sandy pun sepertinya merasa senang akan hal tersebut. Sementara itu Rachel masih berusaha menjaga situasi agar tetap terkendali. Meskipun dalam hatinya ia sama sekali tak mengharapkan kehadiran Sandy di sana. Tak lama kemudian Sandy pun pergi setelah memberikan Rachel cherry pie buatannya. Tentu saja Rachel tak berani menelan makanan tersebut. Setelah Sandy pergi, Rachel ke kamar bayi dan mengambil baby monitor. Ia memasangnya di jendela agar ia tetap dapat melihat apa yang terjadi di luar sana. Namun di luar dugaan rupanya Sandy mengetahui apa yang ia lakukan. Keesokan harinya Rachel terbangun dan melihat pesan kalau suaminya sudah berangkat kerja. Di saat yang sama ia mendengar suara gaduh dari ruang depan. Rachel mencoba memanggil ibu dan suaminya namun semua tak ada yang menjawab.
Tak lama kemudian, Rachel pun dikagetkan dengan kemunculan Sandy di kamarnya. Okay, dear? Sandy mengatakan ia habis mengobrol dengan Patricia dan menceritakan kalau Patricia sudah sangat muak dengan perilaku Rachel yang semakin tak waras. Sandy lalu melihat ke jendela dan mengambil baby monitor yang terpasang di jendela. Sandy mengatakan kalau sekarang Rachel tak akan bisa memantau aktivitasnya lagi. Sandy lalu menghampiri Rachel dan ia mengatakan kalau tujuannya ke sana adalah untuk mengambil bayi Rachel. Karena ia merasa dirinya lebih pantas daripada Rachel untuk menempati posisi seorang ibu dari bayi tersebut. Tentu saja hal itu membuat Rachel semakin takut. Crazy. Not. Sandy lalu turun dan meminta Rachel untuk menunggu. Rupanya ia ke dapur dan mengambil sebuah pisau dapur. Merasa situasi sudah tak aman lagi, kesempatan itu digunakan Rachel untuk menelepon Diane Lee. Namun sayangnya Diane tak ada di tempat dan panggilannya terhubung ke voicemail. Belum sempat menyampaikan seluruh kejadiannya, aksinya tersebut ketahuan oleh Sandy. Ia pun menodong Rachel dengan pisau dan memintanya mengikuti apa yang ia perintahkan. Mereka kemudian turun dan di ruang depan Rachel kaget melihat Patricia sudah tergeletak di lantai. Dengan santai, Sandy mengatakan kalau Patricia mungkin sedang tak enak badan. Sandy kemudian membawa Rachel ke rumahnya dan sesampai di sana Rachel kaget mendengar suara tangisan bayi yang cukup kencang. Ia pun semakin yakin kalau Sandy lah pelaku penculikan bayi yang ada di berita radio. Sandy lalu menyuruh Rachel turun ke basement dan ternyata bayi hasil penculikan itu ia sembunyikan di dalam basement. Go on. Rachel lalu mendekati bayi tersebut yang ternyata itu adalah bayi dari iPhone. Sandy mengatakan iPhone tak layak menjadi seorang ibu dari bayi itu. Menurutnya iPhone lebih mementingkan bentuk tubuhnya daripada bayinya sendiri. Rachel pun menanyakan apa yang Sandy lakukan pada iPhone. Ia pun mengatakan kalau ia hanya mengambil bayi tersebut di taman saat iPhone sedang asik berolahraga. Ia sangat menikmati saat iPhone kebingungan mencari bayinya sendiri. Di sana Sandy juga menceritakan kalau bayi kembarnya dulu telah meninggal dunia saat dilahirkan. Hal itu jugalah yang menyebabkan suaminya pergi meninggalkannya. Karena itulah sekarang ia butuh bayi Rachel dan juga bayi iPhone untuk membuat suaminya kembali padanya. Tentu saja hal itu membuat Rachel marah dan melemparnya dengan vas bunga. Setelah itu ia berusaha membawa bayi tersebut keluar dari basement. Setelah berhasil mengunci Sandy di dalam basement, air ketuban Rachel tiba-tiba pecah. Rachel pun tak bisa kemana-mana karena ia merasa perutnya semakin sakit akibat kontraksi yang terjadi. Tak lama Sandy berhasil menjebol pintu. Rachel pun hanya bisa berteriak minta tolong karena ia sudah tak bisa bergerak sambil menahan sakit di perutnya. Ia kembali mendekati Rachel dan mengatakan ia akan mengeluarkan bayi Rachel dari perutnya. Saat Sandy semakin dekat, tiba-tiba Diane muncul dan menembak Sandy. Melihat Sandy yang sudah terkapar, Diane pun melaporkan kejadian itu pada unit terdekat. Tak lama kemudian Sandy bangkit kembali dan memukul kepala Diane hingga ia pingsan. Kembali Sandy berniat membedah Rachel untuk mengeluarkan bayi di perutnya. Di saat-saat yang sudah terdesak, Rachel mengambil pistol Diane dan menembak tepat di kepala Sandy. Hingga akhirnya Sandy pun tewas di tempat. Beberapa waktu kemudian terlihat Rachel yang sudah menjalani proses persalinan. Terlihat seorang dokter membawakannya seorang bayi perempuan. Tak lama kemudian Peter dan ibunya pun terlihat datang menjenguk Rachel. Mereka pun meminta maaf karena tak pernah percaya dengan apa yang Rachel katakan. Di sanalah Rachel kemudian meminta Peter untuk menjual rumahnya dan segera kembali ke kota. Oke teman-teman, jadi selama ini insting seorang Rachel yang dianggap sebuah kecemasan yang berlebih rupanya mampu membongkar kedok seorang Sandy yang rupanya mengalami gangguan jiwa akibat depresi berat sejak kehilangan bayi kembarnya. Hal itulah yang menyebabkannya ingin mencuri bayi Rachel dan juga bayi iPhone untuk menyatukan kembali keluarga kecilnya dan membuat suaminya kembali padanya. Oke teman-teman, jadi sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.